Selamat pagi untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Ibadah minggu kelima adalah ibadah spesial, ibadah keluarga. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi setiap jemaat. Kiranya melalui ibadah ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi dan penebus kita Yesus Kristus. Yang hanya kepada Dia saja yang layak menerima hormat dan pujian kita. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini hanya terselenggara di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PPK 143, Bapakku memelihara. Pada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku
tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau terus memelihara kami dalam 1 minggu lamanya. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami keluar dari rumah kami, dalam keluarga kami, studi kami, apapun kegiatan yang Tuhan telah izinkan kami lakukan dalam minggu ini. Sungguh Engkau Bapa yang terus memelihara, menyertai hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Dan kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau juga yang menolong kami untuk menikmati ibadah ini dalam persekutuan dengan Engkau, ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini, kiranya Engkau berkenan atas segala pujian kami, atas segala kehidupan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan kita sama-sama renungkan adalah tentang persembahan. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-27. Saya akan mengajak kita melihat sekali lagi kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebagian orang Kristen pada umumnya mungkin dengan sengaja menghindar ketika membahas tema tentang persembahan ini. Walaupun sebenarnya tema tentang persembahan merupakan topik yang sangat penting dalam pengajaran Alkitab. Tetapi ketika topik ini dibahas, banyak orang yang menghindar. Banyak alasan untuk tidak pergi ketika tahu bahwa minggu ini atau minggu depan membahas tema tentang persembahan. Banyak orang yang mencari alasan untuk tidak ke gereja. Memang di dalam pemikiran saya Bapak Ibu, harus kita akui kebanyakan orang Kristen merasa telah seolah-olah kita telah ditipu tentang pengajaran masalah persembahan ini. Bila saudara telah menjadi orang Kristen yang cukup lama, kita merasa seolah-olah kita akan ditenggelamkan di dalam suatu banjir tipu muslihat oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang sedang mencari keuntungan oleh khotbah-khotbah tentang persembahan. Sehingga ada anggapan bahwa orang-orang datang ke gereja akan menjadi korban pemerasan oleh para pendeta. Saya mau menyampaikan seorang filsuf abad ke-19, yaitu filsuf dari Perancis yang bernama Voltaire, mengatakan di dalam satu tulisannya bagaimana ia mengkritik tentang Protestan, tentang masalah persembahan ini. Ia mengatakan dalam tulisannya begini, Protestanisme tidak lain hanyalah suatu pengganti yang lebih murah daripada Katolikisme. Artinya apa? Jika Katolik Roma pernah menggunakan uang persembahan untuk mengelabui jemaat, maka artinya kekristenan
yaitu Protestan pun, dalam pengajaran tentang persembahan juga sama melakukan praktek pengelabuan terhadap jemaat. Jika ada tuduhan-tuduhan yang seperti ini, sesungguhnya saya tidak menentang orang Kristen dalam hal memberi persembahan. Karena Alkitab menulis bahwa ini adalah bagian penting. Tetapi pada hari ini saya ingin kita sama-sama membuka hati dan pikiran kita. Bahwa jika Alkitab menulis topik tentang persembahan ini di dalam hampir keseluruhan bagian Alkitab, maka yang paling penting bagaimana orang Kristen benar-benar memberi persembahan yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Oleh sebab itu, sama seperti yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, walaupun banyak anggapan-anggapan orang Kristen tentang persembahan saat ini, tetapi saya menyampaikan, mengajarkan topik ini pada hari ini karena saya sebagai hamba Tuhan memiliki tanggung jawab untuk mengajar jemaat bagaimana cara memberi persembahan yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena inilah panggilan Tuhan kepada saya untuk mengajarkan jemaat seperti satu pujian, bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Di dalam panggilan itulah, maka saya mengajarkan kita agar kita benar-benar mengerti memberi persembahan kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan Alkitab. Satu pujian, hati sebagai hamba, yang menunjukkan bahwa pengajaran ini adalah kami beritakan atas ketaatan kepada Tuhan. Kita sama-sama memujikan pujian ini, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, jika di awal tadi saya sudah mengatakan, banyak orang Kristen yang merasa ajaran-ajaran pada saat ini tentang persembahan adalah dianggap sebagai pemerasan, trik para pendeta untuk memeras jemaat. Tetapi akibat terjadinya hal demikian, maka ada satu yang dialami oleh jemaat yang merupakan akibat yang fatal, sebuah tindakan yang sangat fatal oleh segelintir orang-orang Kristen yang mengalami kondisi-kondisi yang merasa diri bahwa ajaran tentang persembahan merupakan pemerasan oleh gereja. Sehingga muncullah apa yang saya sebut dengan adanya kelalaian bagi orang Kristen untuk memberikan persembahan. Akibat kelalaian ini, maka sesungguhnya orang-orang Kristen pada titik sebaliknya merampas apa yang menjadi milik Allah. Karena mereka telah melakukan kelalaian ini dan dengan sengaja merampas apa yang menjadi milik Allah, agar hati nurani mereka tidak merasa bersalah, maka mereka mencoba memindahkan rasa bersalah mereka dengan menggunakan alasan-alasan yang menyalahkan gereja dan menyalahkan para pendeta dan pengkhotbah-pengkhotbah. Bapak Ibu bisa merasakan jika seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya memberi persembahan lalu memindahkan rasa bersalah itu, maka kita sepakat semua bahwa hati nurani setiap kita yang melakukan itu akan semakin menebal dan akhirnya rasa bersalah itu akan semakin menipis, maka tanggung jawab kepada Tuhan akan mengalami apa yang disebut pendistorsian, akan menyimpang. Jemaat tidak ada lagi rasa peduli, tidak ada lagi memahami bahwa semua yang dimiliki itu apakah milik Tuhan atau milik pribadi. Maka setiap kali kita membaca Alkitab dan menemukan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang uang dan persembahan, maka kita seperti dibius atau seperti meminum obat penenang sehingga kita tidak mengalami apa yang disebut dengan rasa terganggu. Atau bahkan kita tidak lagi mengalami apa yang disebut dengan lukanya perasaan kita, ada rasa teguran dari firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu,
Maka kitab Maleakhi, saya mengajak jemaat membuka kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan hal ini kepada kita. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8, saya akan bacakan kepada kita. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi jemaat-jemaat, orang-orang Israel mencoba bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya kami menipu engkau Tuhan? Tapi Allah menjawabnya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan dari Babel dan menetap di Yerusalem, mereka telah membuat rumah-rumah mereka, menikmati hasil pekerjaan mereka, menikmati hasil ladang di tanah yang Tuhan berikan. Tetapi mereka melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu bahwa semua yang mereka nikmati, yang mereka terima adalah semua dari Tuhan. Tetapi mereka mengulang dosa yang sama, yaitu memberontak terhadap Tuhan. Sebab itu Tuhan menanyakan, bolehkah manusia menipu Allah? Saudara, banyak alasan untuk bisa kita memindahkan rasa bersalah kita. Mungkin kita mencari berbagai alasan agar kita tidak lagi terganggu ketika firman Tuhan diberitakan seperti ini. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Ia tidak bisa dibohongi oleh alasan apapun. Oleh sebab itu, mari kita mengakui dosa kita. Jika selama ini kita melalaikan hal keuangan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan kita, kita tidak jujur. Maka satu hal yang harus kita lakukan, bukan melalaikan tanggung jawab itu. Tapi mari kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Untuk kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Saya mengajak kita merenungkan perjalanan hidup kita lewat satu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita dengan jujur mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh jujur dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan, kami sangat menyadari Bapa, bahwa kami sering tidak jujur di dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang Kau percayakan kepada kami. Kami sering melupakan tanggung jawab kami kepada Engkau Tuhan, Allah sumber segala berkat. Malah kami sering lalai dalam segala hal dan memindahkan rasa bersalah itu dengan mempersalahkan gereja atau pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah. Sehingga hati nurani kami semakin kotor, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami sering tidak merasa apa-apa. Bahkan mungkin kami melontarkan kalimat-kalimat penghinaan, atau mungkin kalimat-kalimat yang menyalahkan orang lain. Ampunilah kami Tuhan.
Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang menguduskan kami, memperbaharui kami, dan menolong kami melalui firman-Mu pada hari ini, melalui perenungan pengajaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ubahkan kami. Dan biarlah Engkau tuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu, agar kami benar-benar Tuhan, mulai hari ini sampai selamanya, mampu mempertanggungjawabkan segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah, Tuhan dan penebus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Saya mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli seperti yang diikrarkan oleh seluruh gereja dimanapun dan pada zaman apapun. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan satu pujian yang mewakili anak-anak sekolah minggu. Betapa hati kita bisa bersyukur ketika kita melihat anak-anak kita bisa memuji Tuhan mulai dari sejak kecilnya. Kepada perwakilan anak-anak sekolah minggu, kami persilahkan untuk memuji Tuhan.
Sungguh pujian yang sangat indah sekali. Bagaimana seorang wanita benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kembali jemaat membuka Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal yang menarik adalah Alkitab tidak pernah meninggalkan kita di dalam kebingungan tentang persembahan ini, Bapak Ibu. Saya mencoba mengajak kita untuk melihat dari awal cerita kisah manusia sampai nanti di zaman perjanjian baru. Ternyata persembahan ini sudah dipraktekkan oleh manusia sejak dari awal. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah Kain dan Habel, bahwa mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika mereka membawa persembahan baik Kain maupun Habel, tidak kita temukan perintah Tuhan untuk memaksa mereka memberikan persembahan, tidak ada. Tetapi yang kita temukan adalah adanya sebuah dorongan dari hati Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dilanjut kemudian, beberapa bulan yang lalu kita mencoba mempelajari kitab-kitab Kejadian, bahwa Nuh kembali membawa persembahan kepada Tuhan ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Batra. Tetapi tidak ada satu perintah dari Tuhan agar Nuh memberi persembahan, tidak ada Bapak Ibu. Tetapi yang kita temukan ketika Nuh keluar dari persembahan, maka sebagai rasa syukurnya ia memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa ada perintah atau paksaan dari Tuhan. Demikian juga beberapa minggu yang lalu ketika kita belajar mengenai Abraham. Ketika dia bertemu dengan Melkisedek sehabis Abraham memenangkan perang, mengalahkan Kedorlaomer. Tidak ada sebuah perintah dari Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi dengan sukarela dan dengan inisiatif Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Maka apa yang kita dapati termasuk nanti di perjanjian baru, apa yang kita dapati dari seluruh peristiwa-peristiwa ini? Maka prinsip Alkitab dalam memberi persembahan adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Allah sangat senang jika setiap orang percaya memberikan persembahan dalam arti sukarela. Jadi memberi persembahan itu adalah dengan sukacita, dan itu rasa sukacita akan disertai jika persembahan itu adalah benar-benar dari hati yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, kenapa persembahan ini tuntutannya, prinsipnya adalah sukarela? Karena ternyata uang merupakan barometer yang baik untuk mengukur iman seseorang. Bagaimana cara kita menggunakan uang kita merupakan sebuah petunjuk hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita selalu bergumul dengan uang, Bapak Ibu. Bahkan sampai kita meninggal dunia, kita selalu berhubungan dengan uang. Ketika Bapak Ibu pergi bekerja, selalu berhubungan dengan uang. Ketika Bapak Ibu menerima gaji, selalu berhubungan dengan uang. Ketika Bapak Ibu pergi ke pasar berbelanja, selalu berhubungan dengan uang. Ketika Bapak Ibu memikirkan sekolah, selalu berhubungan dengan uang. Ketika Bapak Ibu memikirkan masalah saat ini, yaitu pandemi ini, selalu berhubungan dengan uang. Sehingga masalah resesi saat ini adalah merupakan sebuah
pembicaraan, dialog yang menjadi pencarian manusia, ketakutan manusia. Jika ini terus berlanjut, negara kita bisa bangkrut. Karena seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita selalu bersentuhan dengan uang. Maka uang adalah menjadi masalah. Jika kita tidak bisa memberikan persembahan dengan sukacita, maka keuangan menjadi berhala di dalam kehidupan manusia. Inilah yang diantisipasi. Kenapa bicara dengan uang? Hampir seluruh bagian Alkitab membicarakannya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kita agar uang tidak menjadi mamon di dalam kehidupan kita. Ia bukan berarti bahwa uang itu memiliki kekuatan magik, memiliki kekuatan yang mampu menarik kita, tidak. Tetapi Paulus berkata, bukan uangnya. Uang itu sifatnya netral, tetapi hati kita, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam gereja sering dipraktekkan bagaimana manusia mengilahkan uang. Mereka bisa membeda-bedakan orang. Ini kitab Yakobus menyinggung hal ini. Ketika orang kaya datang, maka kita menghormati mereka. Tetapi ketika orang miskin datang, kita tidak menganggap mereka. Ini adalah salah satu praktek yang dilakukan oleh gereja. Tetapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, jika kita mengerti bahwa uang merupakan barometer yang sangat tepat untuk melihat iman kita. Apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan uang kita, atau kita bisa menindas manusia melalui uang kita, bisa menjadikan uang menjadi ilah kita. Maka sesungguhnya satu pujian yang mengingatkan kita, di mata Tuhan semua sama. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Jangan kita melihat manusia berdasarkan status ekonominya. Bahkan setiap kita pun tidak boleh dengki ketika kita melihat orang kaya melebihi dari kita. Tetapi bagaimana kita mengucap syukur, mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Pujian yang mewakili dari Komisi Pemuda. Mari kita sama-sama merenungkan lewat pujian ini kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kau menindas orang yang lemah.
Tuhan, semua sama, tiada bedanya. Yang baik hati diberkati Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Kita akan pujikan pujian ini sekali. Saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Karena di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Yang baik hati diberkati Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Karena di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Yang baik hati diberkati Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Terima kasih untuk pujian dari perwakilan pemuda. Kembali kita melanjutkan firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi saya bacakan kepada kita, Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Alkitab mengajarkan bahwa memberi persembahan merupakan sebuah tindakan sukarela dari manusia sebagai respon iman. Tadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bagaimana Habel, bagaimana Nuh, bagaimana Abraham, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab memberi persembahan tanpa ada perintah dari Tuhan. Tetapi ini adalah sebuah respon atas ucapan syukur manusia
Dan ini ucapan syukur ini karena mereka mempercayai bahwa apa yang mereka nikmati, yang mereka memiliki adalah milik Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca dari kitab Hagai tadi. Ketika kita melihat uang dan harta sebagai milik Tuhan, maka manusia tidak akan melupakan Tuhan. Ia tidak akan menjadikan materi sebagai ilah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Paulus selalu mengingatkan kita ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. Dan ia hanya mempercayakan kepada kita untuk sementara waktu. Bapak Ibu, masih ingat mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta? Ada yang diberikan kepada hamba 5 talenta, kepada hamba yang lain diberikan 2 talenta, dan hamba yang lain diberi 1 talenta. Ini bicara tentang uang. Dan bagaimana para hamba-hamba ini mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Maka ketika tuan yang empunya uang ini pulang, yang meminta pertanggungjawaban, dan kepada hamba yang mempertanggungjawabkan dengan baik, ia menyebut sebagai hamba yang baik dan setia. Oleh sebab itu, hal penting yang dibicarakan oleh Alkitab bukan bagaimana kita menggunakan uang. Bukan bagaimana juga kita menabung uang. Bukan juga bagaimana kita memberi uang. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab tidak berbicara lebih luas tentang hal-hal itu. Memang masalah menabung, masalah menggunakan uang, masalah memberi, Alkitab berbicara. Tetapi ini bukan topik yang paling besar ketika Alkitab berbicara mengenai uang. Tetapi yang Alkitab bicarakan sebagai topik utama ketika ia berbicara tentang uang, agar kita di dalam berinteraksi dengan uang, jangan menjadi berhala bagi jiwa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu setiap orang percaya agar uang, agar materi, benar-benar kita tahu bahwa itu pemberian dari Tuhan. Maka Allah selalu mengingatkan kita agar kita mencintai Dia melebihi segala sesuatu termasuk uang. Dalam satu pujian KPPK 50, sebuah pujian yang mengingatkan kita agar kita benar-benar mempermuliakan Tuhan melalui materi kita, melalui uang kita, agar ia tidak menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita selalu diajak agar kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Hitung berkatnya satu persatu. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini dari KPPK 50, hitunglah berkatmu. Jangan lupa berkat Tuhan, hitunglah
ketika kita memahami bahwa materi adalah bagian berkat Tuhan, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan, mempersembahkan apa yang Tuhan berikan melalui materi kita, melalui materi yang diberikan oleh Tuhan. Maka untuk bisa memberi kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, maka sesungguhnya jalan satu-satunya Bapak Ibu adalah apakah kita sudah memberi diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka kembali Alkitab kita di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 5 saya akan bacakan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, kerelaan dalam persembahan bukan berawal dari seberapa besar apa yang kita miliki. Bisa saja orang yang memiliki harta besar itu sulit memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Bahkan orang kaya terkenal, mereka sangat pelit dan perhitungan. Juga bukan berarti bahwa saya bisa memberi persembahan jika saya ini orang miskin. Sering kita melihat di dalam Alkitab, banyak orang miskin yang dipuji-puji. Misalnya janda yang miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Wah, harus miskin dulu baru bisa memberi persembahan. Oh bukan. Bukan masalah seberapa kita memiliki harta kekayaan atau seberapa sulitnya hidup kita. Terlebih di masa-masa pandemi ini. Jika kita bisa memikirkan ini, bisa saja kita tidak bisa memberi persembahan karena hidup di masa ini sulit. Atau bisa saja kita mencoba menggoda Tuhan, merayu Tuhan. Wah ini masa sulit Tuhan, saya memberi persembahan agar Engkau membuka jalan yang terbaik bagi saya. Saya katakan kita tidak bisa menyuap Tuhan. Juga masalah persembahan ini berkenan kepada Tuhan bukan sebesar apa yang kita berikan kepada Tuhan. Bisa saja orang memberi persembahan dengan nilai yang besar, tetapi untuk menunjukkan kesombongan hidupnya, untuk menindas sesamanya. Atau bisa saja orang memberikan persembahan dengan sekecil-kecilnya sebagai tanda kepelitan dan kekikiran hidupnya. Tetapi bagaimana memberikan persembahan yang secara sukarela? Firman Tuhan, berikanlah, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau mampu mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam mempraktekkan seberapa kita sukarelanya hati kita membawa persembahan kepada Tuhan, maka kita bisa mengingat satu pujian. Tidak dengan tangan yang hampa. Dalam pujian ini kita belajar, Tuhan, ini hidup saya. Dan saya mau mempersembahkan kepada Engkau apa yang saya telah terima. Karena kepunyaanmu lah ini semua. Maka kita menyanyikan pujian ini dan persembahan sambil diedarkan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dapat mendukung gereja kita, pelayanan di gereja kita melalui nomor rekening
yang ada di warta gereja. Mari kita menyanyikan pujian ini, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Benar ya Tuhan, sesuai pujian kami di hadapan-Mu. Tidak dengan tangan hampa kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami, persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menerimanya, dan kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami, baik melalui kesehatan kami, pekerjaan dan usaha kami, keluarga kami dan anak cucu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu berkarya, biarlah Tuhan yang selalu menolong. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan.
Mari kita menyimak watak jemaat pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani, khususnya di ibadah keluarga pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, kami juga menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Dan yang ketiga, kita juga di GPKS Pasar Baru ini telah mengadakan program di diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini selama bulan April, Mei, Juni sampai Agustus ini. Dan jika Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelayanan di diakonia, boleh menghubungi majelis jemaat ataupun ketua PW masing-masing. Dan juga jika ada jemaat Tuhan yang ingin mendukung program ini, dapat menyalurkan dukungannya melalui materi atau sembako. Dan yang keempat, untuk menghadapi wabah virus corona ini, diharapkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Dan kita akan melihat statistik kehadiran dan jumlah persembahan pada tanggal 23 Agustus 2020 kemarin. Dan kiranya kalau ada kesalahan nama ataupun kesalahan angka bisa diberitahu oleh majelis tempat. Dan juga kita lihat pokok-pokok doa yang kita doakan selama seminggu ini. Biarlah kiranya setiap hari kita terus doakan dalam pokok-pokok doa syafaat ini untuk kita bisa mendoakannya secara pribadi. Dan ini yang penting, kita juga dukung dan doakan pergumulan gereja kita melalui nomor rekening yang tertera di watak Bapak Ibu. Apalagi kita telah mendengar firman Tuhan tentang persembahan pada pagi ini. Kiranya kita juga melakukan firman Tuhan ini untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di gereja ini. Dan kita juga melihat jadwal pelayanan persekutuan non komisi. Ada persekutuan doa yang diadakan pada hari Kamis jam 7 via live streaming. Dan juga ada ibadah pemuda-pemudi via Zoom jam 6:30 malam hari Sabtu. Dan juga ada ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 8 pagi. Dan juga ada ibadah remaja via Zoom pada hari Sabtu jam 3 sore. Dan karena ini adalah minggu kelima, kita akan merayakan jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Agustus. Nah, di sini kita melihat ada Ibu Xiaomei, ada Bapak Henry Yohanes, ada Ibu Susi Puspitasari, ada Ibu Agnes Luciana, ada Saudari Vivi Francisca, ada Ibu Merian, ada Ibu Suci Astuti, ada Bapak Andri, ada Saudara Peri Yusu, ada Ibu Loviana, dan juga ada Guru Injil Vivi Purwanti, ada Saudari Inke, ada juga Saudari Lanlan, Saudara Hendra, Bapak Andri, Bapak Santoso, dan juga Guru Injil Suparman. Nah, kami sebagai hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara-saudari yang tinggal di Spasori ini boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama merayakan ulang tahun bagi jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini. Ya, ada Guru Injil Suparman, ada Saudari Peri Yusu. Oke, kita akan merayakannya dengan diiringi pujian Selamat Ulang Tahun.
Untuk pemberian hadiah ulang tahunnya dipersilakan untuk Bapak Pendeta Warisman yang memberikannya. Kita berdoa buat jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini. Walaupun Tuhan hanya beberapa orang yang berdiri di hadapan-Mu di tempat ini, tetapi beberapa sebagian besar mereka ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara, seperti Engkau telah memelihara mereka di tahun-tahun yang mereka lewati. Kami memohon kiranya Tuhan juga terus memelihara mereka di tahun-tahun yang ada di depan mereka. Dan janganlah Engkau meninggalkan mereka Tuhan, tetapi peganglah mereka, tangan mereka, tuntunlah di jalan-Mu, agar seiring dengan pertumbuhan umur mereka, biar mereka boleh semakin setia kepada Engkau. Kami berdoa, Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati keluarga, usaha, pekerjaan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati segala pemberian-Mu dan mereka boleh mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan yang melimpahi mereka dengan segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir dari ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Bapak mempersembahkan tubuhku dan kita setelah itu menerima doa berkat.
bersyukur Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu dan pengajaran firman-Mu. Ajar kami untuk jujur di hadapan-Mu di dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang Engkau berikan bagi kami, agar kami pun mempermuliakan Engkau melalui materi yang Engkau berikan. Kiranya Engkau Roh Kudus yang terus mematerikan firman-Mu dan menjaga hati kami untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di tengah-tengah situasi pandemi ini. Peliharalah kami Tuhan, jaga kami Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan terlebih jauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona ini, sehingga setiap kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini di dalam kondisi sakit penyakit atau dalam berbagai pergumulan. Kiranya Tuhanlah yang menolong, menghibur, menguatkan, dan menyatakan segala kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negara, agar mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, terlebih di dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona ini. Engkau Tuhan yang menolong mereka untuk menjadi alat dan saluran berkat. Kami berdoa juga Tuhan, di mana kami mau memasuki minggu yang baru ini, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami, memimpin setiap kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan usaha kami. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.